morning we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Text 9. Pagi ini kita membaca dari Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 7, Sloka nomor 9. Ada yang punya buku bahasa Indonesia? Ya, ada. Terima kasih. Sanaka Uvacha Saivai Nivriti Nirata Savatro Pekshako Munihi Kasyava Prihatim Etam Atmarama Samabhyasa Sanaka Uvacha Savai Nivrita Nirata Savai Nivriti Nirata Sarvatro Pekshako Munihi Kasyava Prihatim Etam Atmarama Samabhyasa Saunaka uvaca Sawaini verti nirataha Sarvatro Peksako Muni Kasyava pratim etam Atmaramaha samabhyasa Saunaka uvaca Sawaini vritti nirata Sarvatro Peksako Muni Kasyava prihatim etam Atmarama samabhyasa Saunaka uvaca Sawaini vritti nirata Sarvatro Peksako Muni Kasyava prihatim etam Sonaka baca. Sri Sonaka bersabda. Saha dia. Vai tentu saja. Nibriti pada jalan keinsyafan diri. Nirataha selalu tekun. Sarvatra dalam setiap hal. Upeksakaha tidak berbeda. Munihi para resi. Kasya untuk alasan apa? Va atau Gratim luas. Etam ini. Atmaramaha seseorang yang telah meletakkan dirinya. Seseorang yang telah puas akan dirinya. Sama biasa melakukan pembelajaran. Terjemahan. Sri Sonaka bertanya kepada Suta Goswami. Sri Sukadewa Goswami telah berada pada jalan keinsyafan diri, dan dengan demikian dia telah puas akan dirinya sendiri. Lalu mengapa beliau melakukan pembelajaran yang sungguh menyulitkan ini atas literatur yang sangat luas ini? Penjelasan Srila Prabhupada Ki. Untuk orang-orang pada umumnya, keinsyafan, kesempurnaan tertinggi dari kehidupan adalah untuk menjadi bebas dari segala aktivitas material dan menjadi mantap dalam jalan keinsyafan diri. Mereka yang bersenang-senang pada kenikmatan indriawi, atau mereka yang memusatkan hidupnya
pada pekerjaan untuk badan material dikenal dengan istilah karmi. Dari beribu-ribu ataupun berjuta-juta karmi tersebut, seseorang akan menjadi atmarama melalui keinsiapan dirinya. Atma artinya sang diri dan arama artinya menjadi terpuaskan. Setiap orang mencari kenikmatan yang tertinggi, akan tetapi standar dari kenikmatan satu orang mungkin akan berbeda dengan standar orang yang lainnya. Oleh karena itu, standar dari kenikmatan yang dimiliki oleh para karmi berbeda dengan mereka yang sudah berada pada tataran atmarama. Para atmarama sepenuhnya tidak tertarik akan kenikmatan material secara penuh. Sri Sukadewa Goswami telah mencapai tahapan tersebut. Akan tetapi beliau tetap tertarik untuk mempelajari literatur Srimad Bhagavatam yang agung ini. Ini berarti bahwa Srimad Bhagavatam adalah studi tingkat lanjut bahkan bagi para atmarama yang telah melampaui segala pembelajaran dari ilmu pengetahuan Weda. So we're continuing to read from this section of the Srimad Bhagavatam. Jadi kita melanjutkan pembacaan dari Srimad Bhagavatam ini, bagian bab ini. So now Sanaka Rishi is asking Sutta Goswami some questions. Dan kini Sanaka Rishi bertanya kepada Sutta Goswami beberapa pertanyaan. And he's asking about Sukadeva Goswami. Dan di sini beliau bertanya terkait dengan si Sukadewa Goswami. Now, if you remember last week, I was telling how Sutta Goswami was instructing the sages at a place called Naimisharan. Jadi jika para penyembah mengingat minggu lalu sudah diuraikan bagaimana Sutta Goswami memberikan pelajaran kepada para resi di tempat yang dikenal dengan nama Naimisaranya. This is a holy place in India, near Lucknow. Dan tempat ini ada di India yang berletak di dekat Lucknow. So many pilgrims go there, and it's very famous for this performance of the sacrifice. And on one side, 1,000 years of performance of sacrifice. On the other side, discussion between Sutta Goswami and Sanaka Rishi and all the rishis. Jadi tempat ini sangatlah suci, di mana pada satu sisi dilakukan berbagai macam korban suci yang dilakukan oleh para orang-orang suci, dan kemudian di sisi lainnya adalah tempat di mana para resi mendapatkan pelajaran Srimad Bhagavatam ini dari Sutta Goswami dan Sanaka Rishi. The information I have is that simultaneously both were going on. It was a big area, and as I said, on one side the yajna was continuously going on, and the other side they were speaking Srimad Bhagavatam. Dan dari info yang Maharaj dapatkan, kedua proses ini berjalan secara bersamaan. Di sisi satunya yajna berlangsung, dan sisi yang lainnya pelajaran Srimad Bhagavatam ini disampaikan. But we have to remember that there was, Bhagavatam explains there were 60,000 rishis and sages assembled. Dan diuraikan di dalam Srimad Bhagavatam bagaimana 60.000 resi berkumpul di sana untuk mendengarkan kelas tersebut. So these rishis are very elevated, very spiritually elevated. Dan para resi ini sangatlah maju secara spiritual. And someone asked, I think last week, how with so many present there, how everyone was able to hear. Dan minggu lalu telah ada yang bertanya, dengan adanya ribuan orang berkumpul di sana tanpa pengeras suara, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkan? But as I said, because they were very, very elevated rishis, they had a mystic power from within. They had some ability to understand even hearing from long distance. Dan para resi tersebut, sebagaimana telah diuraikan, mereka memiliki suatu kekuatan mistis di mana dari dalam dirinya mereka mampu mendengarkan apa yang disampaikan meskipun dia duduk jauh di belakang. And of course, Sukadeva Goswami, he spoke to Maharaj Pariksit at another place called Sukrata, which is more near Delhi.
Dan Sukadewa Goswami menyampaikan Srimad Bhagavatam ini kepada Maharaj Pariksit di tempat yang berbeda yang dikenal sebagai Sukratal yang terletak di dekat Delhi. which is another place of pilgrimage that many people go regularly to visit. Dan juga merupakan tempat suci lainnya di mana orang-orang juga berkunjung ke sana untuk melakukan peziarahan dan persembahyangan. So we know that Sukadeva Goswami was a very extraordinary personality. Dan telah disampaikan pula bagaimana Sukadewa Goswami adalah sosok yang sangat agung. He was not ordinary. Jadi beliau bukanlah jiwa biasa. He appeared as the son of Vyasadeva. Beliau muncul sebagai putra dari Vyasadeva. But even before his birth, he was liberated. Dan diuraikan bahkan sebelum kelahiran beliau adalah roh yang telah terbebaskan sepenuhnya. That means that he was not attached to the goings-on of the material world. Artinya beliau tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang terjadi di dunia material ini. He was situated in transcendence. Beliau telah berada dalam kondisi transendental melampaui hal-hal material. He knew he was Brahman, spirit, and he knew that the matter is different from the spirit. Beliau telah menginsiafi Brahman, sang jiwa yang utama, dan beliau juga telah memahami bahwa adanya perbedaan antara sang jiwa dan benda material. So it is said that for spiritualists, they don't have any attraction to do material activities, and for materialists, they don't have any attraction to do spiritual activities. Dan disebutkan bagi para orang yang materialistis, mereka tidak tertarik pada hal-hal yang spiritual. Begitu pula sebaliknya, mereka yang adalah penekun spiritual, mereka tidaklah tertarik pada hal-hal material. In the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna explains this. Yanisha Svadhutanam Tasya Jagati Samini Yasya Jagati Bhutan Tanisha Pasata Mune. He says this. What is night for all beings? Dalam Bhagavad Gita, Krishna telah menguraikan apa yang merupakan malam hari bagi sang jiwa. Is the time of awakening for the self-control. Jadi malam hari bagi mereka yang berada dalam tataran material adalah siang hari bagi mereka yang telah menginsyafi sang diri. And the time for awakening for all beings is night for the sake, for the introspective sake. Dan waktu siang hari bagi para materialistis adalah malam hari bagi para resi. So there are different mentalities, Jadi terdapat mentalitas yang berbeda different desires. dan keinginan yang berbeda. Prabhupada actually mentions here that there are two classes of intelligent persons. Dan Srila Prabhupada telah menguraikan di sini ada dua jenis orang yang memiliki kecerdasan. One is very intelligent to how to engage in so many different varieties of material activities. Yang satunya adalah orang yang cerdas yang memiliki kecerdasan untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan material. And the other one is very intelligent how to engage in many different spiritual activities. Dan mereka yang cerdas, yang tipe lainnya adalah mereka yang memiliki kecerdasan untuk menekuni kegiatan spiritual. So the meaning of this verse spoken by Krishna to Arjuna is that when it is like awakening or daytime for the great spiritualists, it is like night for the materialists. Jadi arti dari sloka yang disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita itu adalah ketika siang hari bagi para spiritualis, maka bagi para materialistis mereka tidak akan tertarik. They're not interested in those. Dan mereka tidak akan tekun dalam kegiatan apapun pada saat itu. On the other hand, what is daytime for the materialist is night for the spiritualist. Dan pada siang hari bagi para materialistis, maka itu adalah malam hari bagi para spiritualis. The spiritualist is not interested. Jadi mereka yang menekuni spiritual tidaklah tertarik pada kegiatan orang-orang materialistis. So generally, the transcendentalists, they like to go to different ashrams. They like to go to the holy places. They live in the Himalaya, in the holy places. They live in Vrindavan, holy. They like to live there. Di umumnya, mereka yang merupakan penekun spiritual, mereka senang untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan melakukan persembahyangan. Mereka mengunjungi Himalaya, tempat suci, Vrindavan, dan lain sebagainya. And usually there's many other
transcendentalists also living in those areas. Dan di tempat tersebut juga ada para penekun spiritual yang juga tinggal di sana. And they like to take each other's association. Dan mereka sangat senang untuk bergaul satu sama lain. But the materialists, they don't like to go to those. They like to live in the cities where there's a lot of variety of the material activities. Sedangkan mereka yang materialistis, mereka tidak senang untuk mengunjungi tempat tersebut. Dan mereka senang untuk tinggal di kota di mana mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang sejenis. So here Prabhupada explains that the transcendentalist feels great pleasure in the pursuit of his spiritual activities. Dan di sini dalam penjelasan Srila Prabhupada menguraikan mereka yang merupakan penekun spiritual, mereka sangat senang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Whereas the materialist feels great pleasure in the pursuit of their activities. Begitu pula para materialistis, mereka sangat senang melakukan kegiatan menyibukkan dirinya pada kegiatan untuk menambah kesenangan materialnya. So one may say, well, what is the difference actually? Everyone is pursuing their own dreams. Jadi orang-orang mungkin bertanya apa yang menjadi perbedaannya, karena masing-masing hanya mencari mimpinya, berusaha memenuhi mimpi yang dia miliki. The difference is one type of activity produces, the result is temporary. Perbedaannya adalah hasil yang diperoleh bagi para materialistis merupakan hasil yang bersifat sementara. And the other activity of the spiritualist, the result is eternal. Sedangkan hasil yang diperoleh para spiritualis, mereka akan mendapatkan hasil yang bersifat kekal. So in this sense, the spiritualist who obtains the eternal result is far superior in intelligence than the one who pursues the temporary result. Dengan kata lain, mereka yang adalah spiritualis dengan hasil yang kekal itu memiliki kecerdasan yang lebih baik dan lebih cerdas dibandingkan mereka yang adalah materialistis. Of course, the materialist will never agree. Tentu saja, mereka yang materialis, mereka tidak akan bisa menyetujuinya. And the spiritualists will not agree with the materialist. Dan begitu pula sebaliknya. So therefore, one has to make their own individual choice. Sehingga masing-masing orang hendaknya memiliki pilihannya tersendiri. But the transcendentalists always advise, go to the superior eternal activities. Mereka yang merupakan penekun spiritual, mereka senantiasa menyarankan untuk bisa mencari arahan dari para spiritualis. So here the word Atmarama is used. Dan di sini kata Atmarama digunakan. And Atmarama means one who takes pleasure in the self. Maknanya, kata Atmarama ini artinya seseorang yang telah mendapatkan kepuasan pada sang diri sendiri. Meaning the spiritual self. Yang artinya dirinya yang spiritual. Beyond the body and the mind. Melampaui badan dan pikiran. So Sukadeva Goswami was already on this platform. Dan Srila Sukadeva Goswami telah berada pada tataran ini. Even before he was born, he was on this liberated path. Bahkan sebelum beliau lahir sekalipun, beliau telah berada pada tataran tersebut. And we were telling last week that actually he didn't want to come into the world. Dan telah diuraikan pada minggu sebelumnya bagaimana beliau bahkan tidak ingin keluar dari kandungannya. But he was attracted by the different pastimes of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Namun beliau sangat tertarik pada berbagai kegiatan rohani yang akan diuraikan nantinya terkait dengan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Prabhupada comments that the Srimad Bhagavatam is full of such narrations of the Leelas of the Supreme Lord. Dan dalam uraian Srila Prabhupada, beliau menyebutkan Srimad Bhagavatam dipenuhi dengan kegiatan rohani dari Sri Krishna dan inkarnasinya. So therefore, someone like Sukadeva, it shows that how superior the position of studying Srimad Bhagavatam is. Dan seseorang seperti halnya Sukadewa Goswami telah memahami betapa agungnya mempelajari uraian Srimad Bhagavatam ini. He was already self-satisfied, but still he desired to hear more about these teachings of Srimad. Meskipun beliau telah berada pada tataran insaf akan sang diri,
Namun tetap beliau sangat tertarik untuk mempelajari dan mendengarkan uraian Srimad Bhagavatam ini. The next verse is a very famous verse from the Bhagavatam, Atmaranos Kamune, Nigranta Apirukuna. Lord Chaitanya Mahaprabhu commented on this verse himself. Dan sloka selanjutnya adalah sloka yang sangat terkenal, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri memberikan ulasan mengenai sloka berikutnya, Atmaranos Kamune. Read more next week about this verse. Dan sloka ini akan dibacakan secara mendetail pada minggu selanjutnya. And the essence is that the Lord possesses transcendental qualities and it can attract everyone, even those who are liberated on the transcendental platform. Jadi diuraikan dalam sloka tersebut bagaimana Tuhan memiliki berbagai sifat-sifat rohani yang bahkan menarik hati para roh-roh yang telah terbebaskan sepenuhnya. Especially the personality of Krishna. Khususnya di sini disebutkan sangat tertarik akan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna sendiri. Krishna has some transcendental qualities over and above even other incarnations. Bagaimana Krishna memiliki sifat-sifat rohani yang melampaui personalitas yang lainnya. Lila Madhurya. Lila Madhurya means that his pastimes are unparalleled. Yang pertama disebutkan Lila Madhurya, di mana kegiatan rohani beliau melampaui kegiatan-kegiatan para inkarnasi yang lainnya. All incarnations have so many pastimes, but Krishna has unlimited so many, especially childhood pastimes and especially Rasalila. Meskipun inkarnasi lainnya memiliki kegiatan rohani, namun kegiatan rohani ataupun lila dari Sri Krishna jauh lebih memikat bagaimana kegiatan rohani pada masa kanak-kanak dan rasa lila dari Sri Krishna yang begitu memikat. And Rupa Madhurya means the beauty of the form of Krishna is unparalleled. It is very superlative. It is the topmost of the perfection. Dan berikutnya adalah Rupa Madhurya, di mana keindahan dari wajah Sri Krishna dan wujud Sri Krishna melampaui semuanya, jauh di atas yang lainnya, yang tidak bisa dijangkau dan tidak bisa disamakan dengan inkarnasi yang lainnya. Every aspect of the form of the Lord is perfection. Semua aspek bagian dari Tuhan Sri Krishna berada dalam tataran sempurna sepenuhnya. His eyes are perfect. Mata padma beliau sempurna. Nose is perfect. Hidung beliau juga sempurna. Ears are perfect. Telinga beliau sempurna. Mouth is perfect. Teeth is perfect. Mulut beliau dan gigi beliau sempurna. Moon-like face. Dengan wajah yang seperti halnya bulan purnama. Neck, chest, arms. Dan leher, dada, dan tangan beliau begitu sempurna. Very long arms. Beliau memiliki tangan yang begitu panjang. Very broad chest. Dan dengan dada yang begitu lebar. Like a lotus flower eyes. Dengan mata yang seperti halnya kelopak bunga padma. Very beautiful hair. Dengan rambut yang sangat indah. Each one and all of them together is the perfection of any of a form. Dan setiap bagian dari wujud beliau adalah kesempurnaan dari semuanya. And of course, Venu Madhurya, by Krishna plays his flute and produces very miraculous effects. Dan berikutnya adalah Venu Madhurya, di mana Krishna memainkan seruling beliau dengan begitu menariknya yang tidak dimiliki oleh inkarnasi lainnya. And of course, Prema Madhurya, the loving exchanges between Krishna and his devotees is superb. Dan berikutnya adalah Prema Madhurya, di mana kegiatan ataupun pertukaran rasa cinta antara Sri Krishna dan rekan-rekan beliau melampaui sikap yang lainnya. Sukadeva Goswami was Brahman realized, situated in the self, situated in Brahman, but was attracted to Krishna. Dan Sukadewa Goswami meskipun beliau telah menginsyafi Brahman, telah berada dalam keinsyapan sang diri, beliau tetap tertarik pada uraian tentang Sri Krishna. It was very extraordinary. Karena uraian tersebut begitu luar biasa. So someone who sat completely satisfied, completely at peace, not interested in the world, yet you wouldn't think they would be attracted to anything else. Dan seseorang yang umumnya telah melampaui semua sifat-sifat material, tidak tertarik lagi pada hal-hal material, dia tidak akan tertarik pada hal-hal biasa pada umumnya. Sukadeva Goswami was attracted just to hear about these activities. Namun Sukadewa Goswami hanyalah tertarik untuk mendengarkan kegiatan-kegiatan rohani Sri Krishna.
this shows how special the personality of Krishna is. Hal ini menunjukkan kekhususan atau betapa agungnya personalitas Tuhan Sri Krishna itu. So this is the question of Sanaka Rishi. Dan inilah yang merupakan pertanyaan dari Saunaka Rishi. Sukadeva already self-realized. Why did he take the trouble to hear Bhagavatam from his father, who Narad Muni had instructed Vyasadeva. Vyasadeva heard from his father. Why did he take the trouble? And the next verse will answer, because of Krishna's very wonderful transcendental qualities. Jadi di sini Saunaka Rishi bertanya, bagaimana Sukadeva Goswami telah melampaui segala sifat-sifat material, telah suci sepenuhnya, mengapa dia lagi tertarik atau berusaha dengan keras untuk mendengarkan apa yang menjadi uraian dari ayahnya, apa alasannya, dan jawabannya diberikan oleh Suta Goswami pada sloka selanjutnya. Now, I'm sure that His Holiness Kavichandra Maharaj want to say something about the Srimad Bhagavatam. Berikutnya mungkin disebut. Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam Vidati Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namaste Saraswati Devi Bharvani Pracharini Thank you. Next question comes up also, they ask, why did Parikshit want to give up everything? He had perfect life. Pertanyaan yang sama sebenarnya juga diuraikan terkait Maharaj Parikshit. Mengapa beliau berkeinginan untuk meninggalkan segalanya pada akhir masa kehidupannya? Great family, great heritage, unlimited wealth, and he was king of the world, and even his enemies honored him. Jadi beliau adalah seseorang yang raja yang sangat luar biasa, berada dalam keluarga yang juga luar biasa, memiliki keturunan yang sangat luar biasa. Mengapa beliau meninggalkan segalanya pada akhir masa kehidupannya? I was reading Bhagavatam the other day, and a list of how Kali Yuga came about. Dan juga diuraikan dalam Srimad Bhagavatam bagaimana ciri-ciri Kali Yuga itu benar-benar muncul. So I was thinking about it, and if we watch out for these things, we can avoid victimization. Dan ketika kita mengetahui dan mempelajari semua ini, kita akan bisa menghindari diri kita untuk menyalahkan kondisi dan keadaan yang terjadi. So we know like Brahma had so many sons. Kita telah mengetahui bagaimana Brahma memiliki begitu banyak putra. So one was irreligion. Salah satu dari putra Brahma adalah lawan dari agama. And his wife was falsity. Dan istri dari ateis itu adalah kepalsuan. And they had two demon children. Dan mereka memiliki dua orang raksasa putra. Damba is bluffing, and Maya is cheating. Jadi dua orang putra ini, yang pertama adalah Damba, yang artinya menggertak atau berusaha untuk menggertak. Yang kedua adalah Maya, yang artinya menipu. They were taken by another demon named Niriti. He didn't have any children. Kemudian dia menikah dengan raksasa yang lainnya, namun tidak memiliki putra atau anak. Then from Damba and Maya, two more children were born, Greed and Nikriti. Nikriti is cunning. Dan dari Damba muncul anak yang pertama adalah rasa tamak, dan yang kedua adalah rasa yang terpikat. And from their combination came two more children named Kroda and Himsa. Dan dari kedua sosok itu muncul anak selanjutnya, yakni Kroda dan Himsa, Anger and envy. yakni rasa amarah dan juga iri hati. Then came Kali and his sister Dukuti. Dan kemudian muncul Kali dan saudarinya Dukuti. Harsh speech.
Kukti means harsh speech. Kata-kata kasar. They say that you can tell if a person comes from heaven down or from hell up. Jadi disebutkan seseorang bisa mengetahui sosok ini muncul dari neraka ke bawah ataupun dari surga ke atas dari pernyataannya, perkataannya. Those that are coming up from hell, they speak very harshly. Jadi mereka yang datang dari neraka ke bawah, maka mereka akan menyampaikan sesuatu dengan sangat kasar. And then from them, there were two more children, Mritu and Biti, fear and death. Dan dari mereka muncullah dua orang anak lagi, yakni kematian dan penyakit. From them came Yatana and Niraya, excessive pain and hell. Dan berikutnya muncul rasa sakit yang luar biasa dan juga neraka. That's from the fourth chapter. Disebutkan dari Skanda 4 bab 8. So we have to watch out for these things, falsity and irreligion and harsh, all these things. They lead to Kali, lead to total ruination. Jadi kita hendaknya sangat memperhatikan munculnya tanda-tanda ini, karena inilah yang merupakan sesuatu yang akan pasti terjadi pada zaman Kali Yuga. Regarding, he was mentioning this, what's day for the self-realized. So, my godbrother, Hari Vilas Prabhu, he'd been reading Bhagavad Gita, and when he met Prabhupada, he asked about that verse. Jadi terkait dengan apa yang dikutip tadi, bagaimana siang hari bagi orang yang terbebaskan merupakan malam hari bagi mereka yang terikat. Hari Vilas Prabhu, salah seorang saudara seguru Guru Maharaj, bertanya kepada Srila Prabhupada pada saat sebuah kelas Bhagavad Gita terjadi. So Prabhupada said, when we see them working so hard just for, intoxication and whatever they get, we laugh. Jadi ketika kita melihat, Srila Prabhupada menjawab, ketika kita melihat bagaimana orang kerja keras banting tulang, seperti halnya kuda, dengan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka harapkan itu, maka orang-orang yang suci akan menertawainya. When they see us not caring about those things, they laugh. Dan begitu pula sebaliknya, ketika mereka yang bekerja keras untuk kenikmatan material itu melihat orang-orang spiritual tidak tertarik dan hanya menekuni kegiatan rohaninya, maka mereka yang justru akan tertawa. But you can see it very literally also in London, where our temple is. There's many bars and everything. It's a party neighborhood, big shopping and everything. Dan itu bisa terlihat jelas di London, di dekat tempel dari para penyembah. Di sekitar tempel itu semua sibuk di bar dan juga kafe yang ada di sekitarnya. Mereka tidak tertarik sama sekali. So especially on the weekend, when we're going out, because the apartment down the road, going to Mangalarti, so many people are coming out from the bars. Khususnya pada akhir pekan, di mana para penyembah datang untuk Manggalarati, untuk ikut datangi tempel itu, mereka justru baru keluar dari bar itu dengan kondisi mabuk, dengan hampir Or if it's a big football game or something, even in the winter, there'll be hundreds of people standing watching a television out in the road. Dan ketika ada pertandingan sepak bola, bahkan pada saat musim dingin, akan ada begitu banyak orang untuk bertemu dan berkumpul menonton sepak bola itu. If you go to Kuta Beach, maybe you can see that. Kalau kita mengunjungi Kuta Beach, Pantai Kuta, kita akan bisa melihatnya. We go to bed before they open some of the clubs. Beberapa bagi kita, mungkin kita tidur duluan dibandingkan mereka mulai membuka bar itu. But we want to change it, we want to give Lord Chaitanya's movement to the world. Namun kita ingin untuk menyadarkan mereka dengan memberikan ajaran Sri Chaitanya ini kepada dunia ini. And it's catching on. More and more of these people that are, what do they call them, coaches and whatever, they're telling people, get up early in the morning. Dan ini Go to bed semakin early, get up early. berkembang dengan kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang
terkenal, mereka mulai untuk mengajarkan terkait dengan bangun pagi dan melakukan aktivitas di pagi hari meditate. dan kemudian bermeditasi. We teach them, real meditation. Tapi kita berusaha untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana meditasi yang sebenarnya. Meditation literally means, from the dhyana, the Sanskrit Vedas, think of Krishna. Think of Vishnu in the heart. Dan meditasi sebagaimana berasal dari kata dhyana, artinya berusaha untuk merasakan dan menginsyafi adanya Sri Krishna atau Sri Vishnu yang berada dalam hati kita. In Kali Yuga, how to do that is Hariname Kevalam. Dan pada zaman Kali Yuga, cara yang dilakukan adalah dengan Harinama Eva Kevalam. Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevalam. Nasteva, Nasteva. If you want the highest destination, there's no other way. It is so simple. Jika kita ingin untuk mendapatkan kesempurnaan yang tertinggi, maka tidak ada cara lain. Dan inilah yang merupakan proses yang disarankan. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that, by the mercy of Brahma, and especially Prabhupada and all the devotees that are taking up Prabhupada's mission, they're chanting all over the world now. Dan atas karunia Srila Prabhupada dan para pengikutnya yang menyebarkan ajaran ini, seluruh dunia kini berusaha untuk melakukannya. Even devotees in Antarctica, Bahkan di Antartika terdapat penyembah. all over everywhere. Nah, hampir di setiap bagian dunia. We have that. HareKrishna.com. Krishna.com. They have this, you can talk to somebody. They have people from places you never heard of all over the world. Somehow they get on the internet and they catch it. Jadi ada Krishna.com, Kali is providing all these facilities. situs web itu, di mana di sana kita bisa melihat orang bisa bercakap-cakap dengan para penyembah yang berada bahkan jauh, yang juga ada bahkan sudah ada di Antartika, dan Kali Yuga memberikan fasilitas itu dan itu hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Devotees take advantage of it. Para penyembah hendaknya mengambil keuntungan. So one Mataji, you might know this, Gauramani. Yeah. Gauramani. Ya, seorang Mataji penyembah Gauramani, Rajavadu or something. And she has millions of followers. Not only for Kirtan, but also for her Bhagavad Gita. di Gauramani dengan timnya yang dikenal sebagai Raja More Baru. than anybody. Mereka memiliki bahkan jutaan pengikut yang mendengarkan kirtan dan juga kelasnya. And hundreds of women want her to be their guru. Dan sangat banyak yang ingin untuk She's not trying, mendengar. she just chants. Jadi, Chants her whole life. jadi dia hanya We have berusaha all these untuk children here. mengajak mereka mengucapkan nama suci dan membuat mereka menjadi tertarik dengan mengucapkan nama suci. So, we know Rupa Goswami's verse, if I had 1,000 mouths. And I just, the last couple of days in Bhagavatam, I found many verses that say that. I never noticed before. Dan kita telah mengenal ada Can't sloka. explain, like, Ananta Shesh has been trying to preach the glories of Lord Chaitanya forever with unlimited mouths, and he's never repeated anything, but he can't come to the end of it. Dan bagaimana Rupa Goswami telah memberikan sloka yang menguraikan bahkan 1000 mulut tidak akan cukup untuk mengucapkan nama suci. Dan ternyata dalam Srimad Bhagavatam juga ada uraian yang sama, diuraikan bagaimana Ananta Dewa dengan ribuan kepalanya tidak bisa berhenti menguraikan hal yang berbeda senantiasa mengenai Tuhan. Sometimes the devotees are asking, how can we understand, and why did Krishna do this? Kadang-kala para penyembah bertanya, mengapa? Bagaimana kita bisa memahami mengapa Sri Krishna melakukan ini dan itu? Krishna Das Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita says many times, I can't understand why Krishna just Dan Srila Krishna Das Kaviraj dalam Srimad Bhagavatam, dalam Chaitanya Charitamrita, repeating it.
telah menguraikan pula bahwa beliau menyebutkan, saya pun tidak bisa memahami mengapa beliau melakukannya, saya hanya menyampaikannya kembali. And there's one verse that's when Sridhar Swami made the first commentary on Srimad Bhagavatam. Dan juga ada uraian di dalam komentar yang disampaikan oleh Sridhar Swami kepada Srimad Bhagavatam. So that there was question if it's bona fide. Ada pertanyaan, apakah komentar itu adalah suatu komentar yang absah? And they put it in front of Shiva. Dan mereka meletakkan komentar dari Sridhar Swami di hadapan Dewa Siwa. And somehow this verse came out. Yo veti, sukha veti, vyasa veti, naveti va. Kemudian sloka itu kemudian keluar. That means I might understand, and Sukadev might understand, and Vyasi might understand or not. Dan diuraikan, saya mungkin mengerti, Sukadewa mungkin mengerti, Siwa mungkin mengerti, tapi Vyasadeva mungkin mengerti ataupun mungkin tidak. So it's for relishing. Namun dia berusaha untuk merasakannya. You read and you associate with Parikshit and Sukadev and Yudhishthira, Arjuna, or everybody. Jadi dengan Kunti. apa yang mereka telah lakukan, mempelajari itu, mereka berusaha untuk merasakan uraian dan memahami uraian dalam Srimad Bhagavatam itu. Then we get purified. Dan setidaknya kita akan mendapatkan penyucian. So, and Krishna says we should act only for purification. Dan Sri Krishna menguraikan bahwa kita hendaknya melakukan sesuatu dengan pemahaman bahwa ini akan menyucikan kita. Too many people are acting for contamination, so we have to be careful. Begitu No harsh banyak speech, no anger, no envy. semua orang melakukan sesuatu hanyalah untuk kepuasan dirinya sendiri, dan itu hendaknya berusaha untuk dihindari. Irreligion. Dan itulah yang Kali berkembang. Yuga, in the mode of ignorance, they think your religion is religion. Pada zaman Kali Yuga, oleh karena sifat kebodohan yang merajalela, mereka menerima religi itu sebagai agama. And religion is irreligion. Dan begitu pula It's not our sebaliknya, culture. mereka menganggap budaya sebagai yang utama. Okay, so today we have purification yoga, right? So I thought you'd be doing it in the room. It's a small room. So that Lord Jagannath can move to another room and it'll be all clean and pure. Kita akan melakukan yagya penyucian untuk tempat Sri Jagannath, sehingga tempat itu akan siap nantinya dan bisa dilakukan pelayanan kepada Sri Jagannath di tempat tersebut. And we want to make our heart pure for Krishna, because he's there. So he'll be happy there. No envy, no anger, no greed, no lust. Dan yang paling utama At least trying to get it out. adalah kita berusaha untuk menyiapkan hati kita, membersihkan hati kita tanpa rasa iri hati, rasa amarah, dan rasa nafsu seperti itu, sehingga Krishna berkenan untuk berada dalam hati kita. Setidaknya kita berusaha untuk menyucikannya. Those are the enemies. Karena semua Everyone itulah, has, even in a war, both sides they have the same enemy. Lust, anger, greed, envy, delusion. semua itulah yang merupakan musuh, yang merupakan Blaming someone else. lawan yang harus diatasi. Bahkan mereka yang berada di tempat manapun di seluruh dunia harus mengatasi keenam musuh tersebut. So if you have any question, Ramai Swami can answer. Jika ada pertanyaan, silakan Prabhupada Mataji, mungkin bisa disampaikan oleh para penyembah dan para ceramah yang akan menjawab. Jadi pertanyaan saya adalah kita mengetahui secara teori bahwa bhakti yang murni adalah tanpa motif, hanya untuk kepuasan Krishna. Tapi dalam Weda atau dalam kenyataannya kita sering berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk rezeki, berdoa untuk keselamatan. Apakah itu bisa masuk kategori bhakti yang murni agar bisa memuaskan Krishna? So it is mentioned that the pure bhakti is done only for the satisfaction of Krishna, not for any other motives. But in the many kind of Vedic
sacrifice even our samskara. There's many prayers or sacrifice for good health or for good progeny or that kind of stuff. Is that kind of sacrifice or prayers or can be regarded as pure bhakti as well? Yes, if these things are prayed, if one does the yajna and makes prayers to the Supreme Lord to have nice children so they can grow up in Krishna consciousness and what was the other thing? For better health. Better health. Better health, so that we can render devotion. So in other words, what is the purpose of, just like Prabhupada would often write, and he would write to his disciples, I hope this meets you, what did he used to say, I hope this meets you in the best of health. Sometimes he would write like that. And he meant that we should all keep good health, so therefore we can pursue our spiritual life nicely. Jadi meskipun disampaikan tadi ada keinginan untuk kesehatan ataupun keturunan dan lain sebagainya, misalnya untuk keturunan, ketika kita berdoa untuk mendapatkan keturunan yang menjadi sadar akan Krishna, maka itu adalah pelayanan bakti atau termasuk bakti. Begitu pula ketika kita menginginkan kesehatan dan itu digunakan untuk pelayanan bakti kepada Sri Krishna, maka itu pula pelayanan bakti. Seperti halnya Srila Prabhupada selalu menuliskan di akhir surat beliau, semoga surat ini Anda peroleh dalam kondisi sehat. Jadi beliau sangat ingin bagi para murid-muridnya untuk berada dalam keadaan yang sehat. But if we're doing the yajnas and the purpose is for just increasing our sense gratification, then this is not good. This is not pure. This is mode of passion, mode of ignorance. Dan ketika yajna itu hanya kita maksudkan untuk kenikmatan pribadi kita, hanya keuntungan kita pribadi yang terpisah dari Sri Krishna, maka ini bukanlah dalam tataran kebaikan yang satwa dan hanyalah pada tataran nafsu dan kebodohan. This should be kept in mind when the yajnas are performed. The priest has to understand very nicely that all these different types of yajnas are meant for actual spiritual advancement. And those things that are requested like good health or whatever are meant to be used in the service of Krishna. Jadi sikap pikiran ini, mentalitas ini hendaknya senantiasa dijaga dan dipertahankan khususnya oleh pendetanya dan juga mereka yang melakukan yajna, bahwa semua ini hendaknya dilakukan baik itu kesehatan maupun hal-hal lainnya dimaksudkan untuk pelayanan bakti kepada Sri Krishna. Just like one time I was at the airport in Mumbai. Seperti suatu ketika Maharaj berada di bandara di Mumbai, And there was a big screen. kemudian ada layar yang besar di sana. So I saw some priest doing a yajna. Kemudian Maharaj melihat seorang pendeta melakukan yajna, And it was in Hindi, so I couldn't understand. beliau melakukannya dalam bahasa Hindi sehingga tidak bisa dipahami oleh beliau. So I asked the gentleman next to me, what's this yajna they do? Sehingga Maharaj bertanya seorang yang ada di samping beliau, apa yajna yang dilakukan? And even the man said, oh, this is a nonsense thing. Kemudian orang ini pun juga menjawab, oh ini adalah hal yang aneh, tidak berguna. The Brahmanas are doing one yajna being paid for by the Indian cricket team. Jadi disebutkan Brahmana ini melakukan yajna dengan disponsori oleh tim kriket India, So they can beat the Pakistan cricket team. sehingga mereka bisa mengalahkan tim kriket Pakistan. So this is an example of doing a yajna, mode of passion, materialistically. Dan inilah salah satu contoh yajna dilakukan dalam tataran sifat nafsu dan kebodohan. This man was just an ordinary man, but even he knew it's a nonsense thing. Dan orang ini adalah orang biasa saja, bahkan dia pun sudah mengetahui dan bisa mengetahui bahwa yajna ini bukanlah hal yang benar. Actually, all yajnas are meant to please Vishnu. Karena yajna sebenarnya hendaknya dilakukan untuk memuaskan Sri Wisnu. This is the purpose. Dan itulah yang merupakan tujuan dari yajna. So everything that is we're blessed
by the performance of the yagya that is given by Krishna, we use it in service. Jadi kita mendapatkan karunia untuk bisa melakukan yagya ini, sehingga kita hendaknya melakukan yagya ini hanya untuk kepuasan beliau. Yagya really means Vishnu. Yagya itu sendiri juga berarti nama lain dari Sri Vishnu. And usually when we're doing for someone's health and other people, Dan biasanya kita melakukan untuk kesehatan yang dimaksudkan untuk orang lainnya. but if we could do purely just for Krishna's pleasure, everything else would be covered. Namun sebenarnya jika kita melakukan sesuatu hanya untuk kepuasan Sri Krishna dengan tulus untuk memuaskan beliau, semuanya akan datang dengan sendirinya. Then it would be Vaikuntha. Dan semuanya akan menjadi penuh dengan kebahagiaan seperti halnya Vaikuntha. You don't have to pray for good health because there's no bad health. Kita tidak perlu lagi berdoa No untuk poverty, kesehatan karena akan ada sehat senantiasa tanpa adanya no greed or lust or envy. tanpa adanya kesengsaraan, tanpa adanya nafsu That's what amarah. we're striving for. Dan itulah yang merupakan sesuatu yang kita perjuangkan. That's why in our yagyas, idam Krishnaya, idam namama, idam Gurudevaya, idam namama, so many things. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa dalam yagya Not for disebutkan me. ini adalah dimaksudkan kepada Sri Krishna, bukan untuk diri saya. Idam Paramparaya namaha. So that's the real one. Dan itulah yang merupakan tujuan yang sebenarnya. Pertanyaan yang lain silakan. Yang bertanya? Baik, saya sempat membaca uraian Siksastaka itu mengucapkan nama suci Tuhan yang paragraf pertama adalah membersihkan hati. Ketika bersih sehingga Bhakti Dewi dan kedua anaknya pengetahuan dan ketidakterikaan itu bisa bersemayam di hati kita. Tapi uraian lain mengatakan bahwa Gudija Marjan ketika itu Gauranga Mahaprabhu membersihkannya untuk menempatkan Krishna bisa bersemayam di sana. Tapi hati kita Bhakti Dewi apa untuk Krishna? Terima kasih Hare Krishna. So, Bhagavad Gita from us. There's in the Siksastaka prayer in the first verse, it is mentioned how we are chanting the holy name to purify our heart, and he read that purification of our heart, it means that Bhakti Devi could give us benediction. So two of her children, knowledge and disattachment can be with us. And also mention how we cleanse our heart, like in Gudija Marjan, Chaitanya Mahaprabhu did that for making a better place of Krishna in our heart. So the cleanse of our heart is that meant for Bhakti Devi and their children, or meant for Krishna's place. Yeah, so that Krishna will come there, or meant for Bhakti Devi to come there. That's his question. You know, as Kavi Chandra Maharaj was saying, there's actually good level of doing the yagya, then there's more very high level. The very, very advanced devotee doesn't make any request, just like we read about Prahlad Maharaj. Lord Nrsingadev asked him what benediction he wanted. He said, I don't want. So the higher devotee doesn't ask for anything at all. Jadi bagaimana diuraikan oleh Kavi Swami Maharaj tadi, bagaimana ada bakti yang dilakukan, keinginan yang disampaikan. Jadi ada level yang tertinggi seperti halnya Prahlad Maharaj. Beliau tidaklah menginginkan apa-apa bahkan. Jadi ketika Sri Nrsingadev bertanya apakah keinginan yang kau inginkan, Sri Prahlad Maharaj menyampaikan, saya tidaklah menginginkan apapun.
So, Prahlad Maharaj was so humble that he knew that he just had love for the Lord, and he didn't want to ask anything from the Lord. This is a higher level of love. Dan Prahlad Maharaj, meskipun beliau diberikan segalanya, memilih ataupun diminta untuk menyampaikan keinginannya, oleh karena rasa cinta yang begitu dalam kepada Tuhan, beliau tidak mengharapkan apapun dari beliau, dari Tuhan. So even if what you're asking for is good, still the very, very high devotee, the pure devotee, doesn't even ask for that. Bahkan meskipun pertanyaan dan permintaan yang diminta itu adalah sesuatu yang baik, bagi para penyembah yang benar-benar tertinggi, mereka bahkan tidak mengharapkan semua itu. That is the highest position. Dan itulah yang merupakan kedudukan tertinggi. It's like if I have love for you, I just want to do things for you. Seperti halnya jika seseorang hanya sepenuhnya mencintai orang yang lainnya, maka dia hanya melakukannya karena rasa cinta itu. I don't want anything back. Saya tidaklah mengharapkan apapun sebagai balasan, It's sebagai balasan. not my reason for doing good things. Jadi itu bukanlah alasan kita melakukan sesuatu itu kepada orang itu. If someone is praising you, which one is better? The one who just does things and doesn't want it, or the one who says nice things about you, does things, but then says, can you give me some money? Seperti halnya ada seseorang yang berusaha untuk memuji dan mengagungkan kita. Jika ada dua orang yang mengagungkan kita, satunya hanya ingin untuk melakukannya tapi tidak menginginkan apa-apa, sedangkan orang yang lainnya melakukannya tapi dengan maksud-maksud tertentu, misalnya ingin mendapatkan uang. So, that money may be for the looking after the family, but Krishna may give that anyway, but the high devotee doesn't ask for it. Dan mungkin saja uang itu diharapkan untuk bisa mempertahankan kehidupannya, tapi bagi mereka yang sudah murni sepenuhnya, bahkan itu pun tidak diinginkan, tidak menjadi harapannya. This is the highest path. Dan itulah yang merupakan tataran yang tertinggi. Of course, there are those, there are us who are going on the path, and we can ask, we pray in different ways to help remove obstacles from the path of our advancement on devotion. Tentu saja bagi mereka yang masih berkembang ataupun belajar, mereka bisa menyampaikan keinginan agar bisa dibebaskan dari segala rintangan dan permasalahan dalam proses penyuciannya. So that is also very good, Dan itulah sesuatu yang juga sangat baik. but not the highest. Tapi itu bahkan juga bukanlah yang tertinggi. The highest devotee, he doesn't care whether obstacles or no obstacles. He just fixed on Krishna. Bagi para penyembah yang sepenuhnya murni, mereka tidak peduli bahkan apakah ada masalah ataupun tidak ada masalah. Mereka sepenuhnya hanya ingin mencapai Sri Krishna. So you understand the point. There are different levels of devotees. Jadi bisa dipahami maknanya di sini ada tahapan atau tingkatan bagi para penyembah. So we have to know what is the highest, and we have to know what is a mode of goodness, and we have to know what is mode of ignorance. Jadi kita hendaknya memahami apa yang menjadi tataran yang tertinggi dan kemudian tataran baik kebaikan, kemudian nafsu dan kebodohan. So all these different types of activities, yajna and different sadhana, this is all meant to help the beginning devotees. Jadi semua proses yajna ataupun sadhana ini dimaksudkan untuk melatih para penyembah pemula. In the Krishna Loka, they're not doing the sadhana. Jadi di planet Sri Krishna mereka tidak melakukan sesuatu sebagai sadhana. Radharani doesn't walk around with big bag, Hare Krishna, Hare Krishna. Jadi Srimati Radharani tidaklah berjalan ke satu tempat ataupun melakukan sesuatu sambil membawa kantong japanya mengucapkan Maha Mantra. Of course, when they come to the material world, they show an example how to do the different ceremonies. Tentu saja ketika mereka berada di dunia material ini, mereka datang untuk mengajarkan, memberikan contoh bagaimana melakukannya. But in the spiritual world, there's no need. They're always thinking about it. Tapi di dunia rohani mereka tidak melakukan seperti itu karena mereka senantiasa memikirkan Sri Krishna semata. So we have to understand what is the different level. Jadi kita hendaknya memahami level dan tingkatan ini yang berbeda-beda. So everyone
To have Krishna in the heart, that is very high position. Untuk menginginkan Krishna bersedia berada di dalam hati kita, tentu saja itu adalah suatu keinginan ataupun posisi yang luar biasa. Prabhupada in one letter said, we don't have to worry about those things. Dan Srila Prabhupada dalam sebuah surat beliau menyebutkan sebenarnya kita tidaklah perlu khawatir terkait hal-hal tersebut. We just have to concentrate on following the process. Kita hendaknya berusaha untuk memusatkan pikiran kita mengikuti proses yang telah diberikan. And then when Krishna desires, he can manifest himself in your heart. Dan ketika Krishna puas, beliau kemudian memutuskan untuk muncul di dalam hati kita. As Srila Bhaktisiddhanta Saraswati would say. Seperti hal yang disampaikan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Don't try to see God, jangan berusaha untuk melihat Tuhan, but act in such a way that God will want to see you. tapi berbuatlah sedemikian rupa sehingga beliau yang ingin untuk melihat kita. Because from our position we can't see. Karena dari kedudukan kita saat ini, kita tidaklah mampu melihat beliau. But if we're sincere, then God will manifest in so many ways. Namun ketika kita benar-benar tulus, maka Tuhan Sri Krishna akan berwujudkan diri beliau dengan berbagai macam cara. Thank you. Any other? Times we'll start the again. Okay.